Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan belajar tentang konversi pecahan. Jenis-jenis pecahan kita ubah-ubah dari pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Terus ada juga persen dan sebagainya. Jadi kita akan bahas itu ya. Kita mulai dari pecahan desimal dulu. Oke, langsung saja kita bahas. Kita bahas dulu pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu koma-komaan gitu ya. Kalau misalkan pecahan biasanya 1/2, desimalnya berapa? Caranya gimana? Cara yang pertama ya, yaitu kita bagi ke bawah. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2 ya. Jadi yang atas di dalam, yang bawah di luar gitu ya. 1/2 ini artinya 1 dibagi 2 ya. 1/2 ini artinya 1 dibagi 2. Jadi kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, kita bagi aja nih 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 kan nggak bisa nih. Gimana caranya? Kalau nggak bisa, jadi kita harus pinjam 0. Pinjam 0, terus bayar di atasnya langsung pakai 0, gitu ya. Pinjam 0, di atasnya langsung bayar, langsung tulis 0, nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. 10 dibagi 2, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 kan? Nah, kita tulis 5 di atas ini, jadi 0,5. Terus 5 kali 2, 10 kan? Dikurangi habis. Jadi, pecahan biasa dari 1/2 adalah 0,5. Caranya gitu. Terus kalau persen ini ya artinya per 100 ya, per 100. Jadi pecahan biasa kan 1/2. 1/2 kita ubah menjadi per 100. 1/2. Nah, kita ubah menjadi per 100. Supaya jadi 100 pernya ya, per 2 ini harus berubah menjadi 100. Gimana caranya supaya dia jadi 100? Caranya harus kita kali. Kita kali berapa supaya jadi 100? Nah, kita harus bikin nih. 2 dikali berapa supaya jadi 100? Atau kita hitung aja 100 dibagi 2. Nah, catatan lagi boleh di sampingnya, misalkan 100 dibagi 2. Berapa ya 100 dibagi 2? Nah, ini kan 100 nih ya. Kita lihat angkanya 1 dibagi 2 nggak bisa, mundur jadi 10. 10 dibagi 2 bisa? Bisa. 10 dibagi 2 ini kan 5 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5. Maka tulis atasnya 5 ya. Terus 5 dikali 2 10 kurang. Habis kan nih 10 habis. Masih ada sisa nolnya. Nolnya naik ke atas. Jadi 50. Maka 2 harus dikali 50 supaya jadi 100. Kalau bawahnya dikali, atasnya juga harus dikali. Ya, jadi untuk membuat persen ya, bawahnya dikali, atasnya juga dikali dengan angka yang sama. Jadi jawabannya adalah 50/100. Nah, 50/100 artinya 50%. Maka pecahan biasanya 1/2, desimalnya 0,5, persennya 50%. Tadi kan dari pecahan biasa ke desimal ke persen. Nah, sekarang kalau dari desimal gimana? Dari desimal, misalkan 0,2. Nah, 0,2. 0,2 ini artinya 2/10. Lihat angkanya di sini kan 2 nih. 2, berarti kita tulis di sini 2. Terus ada berapa angka di belakang koma? 1. Kalau ada 1 angka di belakang koma, berarti pernya 10. Maksudnya gimana Pak Yudi? Nah, maksudnya gini, kalau misalkan ada 0,25 nih, Pak Yudi kasih contoh yang lain. 0,25. Di sini angkanya berapa? 25. Berarti pecahan biasanya menjadi 25 per 25 nih angkanya 25 nih ya kan? 25. Terus di sini komanya, di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 1, 2. Ada 2 angka. Berarti per 100 ya. Jadi setiap angka di belakang koma ya, semakin banyak maka nolnya semakin banyak juga. Kalau ada 2 angka berarti nolnya 2. Ada 1 angka berarti nolnya 1.
Itu. Terus kalau misalkan 0,685 misalkan. Berarti angkanya kan 685 nih. Berarti 685 per, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti per 0 nya 3. 1, 2, 3. Berarti 655 per 1000. Nggak kelihatan, munduran dikit. Ulangi ya. Kalau 0,685 nih ya. 0,685 angkanya kan 685 nih ya. Ada 3, 685. Berarti pecahan biasanya 685 per. Nah, kita hitung ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 0-nya 3. Jadi 0,685 berubah menjadi 685 per 1000 kalau dijadiin pecahan biasa. Nah, terus untuk di pecahan biasa, baiknya atau biasanya itu harus menjadi pecahan yang sederhana. Bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan? Kita bagi dengan angka yang sama. Nah, kita bahas yang ini dulu nih ya, yang 0,2. 0,2 kita jadikan pecahan biasanya kan jadi 2 per 10. Udah paham kan kenapa 2 per 10? Karena angkanya 2 di sini. 2 terus per 10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka doang nih. Satu angka ya. Di belakang koma ada satu angka doang. Jadi jawabannya 2 per 10. Tapi biasanya di pecahan biasa itu harus dijadikan pecahan yang sederhana. Pecahan sederhana maksudnya gimana sih? Yang paling kecil ya. Kita cari pecahan senilai tapi yang lebih kecil. Jadi atas sama bawahnya harus dibagi. Kalau masih bisa dibagi kita bagi dulu nih. 2 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, 2 bisa dibagi 2 hasilnya 1. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi pecahan sederhananya adalah 1 per 5. Jadi 2 per 10 sama 1 per 5 ini kan sama aja. Cuma lebih sederhana atau lebih kecil ya. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Terus 25 sama 100 bisa sama-sama dibagi. Bisa dibagi berapa? Pak, kayaknya bisa dibagi 5 deh. Coba deh Pak dibagi 5. Boleh dibagi 5 dulu. Misalkan dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Per 100 dibagi 5, 20. Masih bisa dibagi lagi. Boleh langsung dibagi lagi. Bagi 5 lagi, bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Jadi kalau yang sederhananya adalah 1 per 4 nih ya. 1 per 4 sama dengan 0,25. Jadi 25 per 100, 1 per 4, 0,25 itu sama ya. Terus ini 0,685 ini juga bisa disederhanakan lagi. Nah terus kalau dari pecahan desimal ke persen. Nah ini gampang nih. Kan 0,2 itu 2 per 10 nih. Ya. Kita boleh ubah ke sini dulu, langsung ke sini. 0,2 itu kan 2 per 10. Ya kan? 2 per 10. Nah sekarang kalau persen itu harus berubah menjadi per 100. Penyebutnya harus kita rubah menjadi per 100. Berarti 10 ini harus kita kali berapa supaya menjadi 100? 10 dikali berapa supaya jadi 100? Dikali 10 dong, karena 10 kali 10 kan 100. Jadi kalau bawahnya udah dikali 10, atasnya juga harus dikali 10. Jadi jawabannya adalah 2 dikali 10 berapa? 20. Maka jawabannya adalah 20 per 100 atau 20%. Terus nih 0,25. 0,25 ini kan angkanya 25 per koma. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Berarti per 100 nih ya kan? 25 per 100. Udah per 100. Berarti jawabannya adalah 25 per persen. Itu. Nah, sekarang kita fokus nih ke pecahan biasa dan desimal. Pecahan biasa menjadi desimal. Misalkan tadi ya pecahan biasanya 3 per 4. 3 per 4 dijadikan desimal. Gimana caranya? Caranya 3 dibagi 4. Pakai pembagian susun ke bawah. 3-nya di dalam, 4-nya di luar. 3 dibagi 4 nggak bisa karena 3 ini lebih kecil dari 4. Jadi kita pinjam 0. Jadi 30. Kalau udah pinjam 0 atasnya langsung kita tulis 0, langsung dibayar utangnya. 30 dibagi 4. 4 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 30. 7 Pak. Nah, ya 7. 7 kali 4 28. Langsung kita kurang. 30 dikurangi 28 adalah 2 ya. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa karena 2 lebih kecil dari 4. Jadi kita pinjam lagi.
Pinjam lagi 0. Tulis lagi 0 ngapa? Nggak usah, karena udah ada di sini ya. Jadi tinggal dilanjutin aja. 20 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa? Yang hasilnya 20. 4 kali 5 ya. 4 kali 5 hasilnya 20. Sudah habis. Berarti 3/4 hasilnya adalah 0,75. Ya, jadi 3/4 sama dengan 0,75. Mau contoh lagi? Ayo kita coba lagi soal yang lain ya. Sekarang misalkan 4/5 dijadikan desimal. Ingat 4/5 itu artinya 4 dibagi 5 ya. 4/5 itu artinya 4 dibagi 5. Nah, berarti 4-nya di dalam, 5-nya di luar. 4 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau yang di dalam lebih kecil berarti harus pinjam 0. Atasnya langsung bayar 0, kalau di awal. Jadi 0, ya. Karena 40 dibagi 5. 5 dikali berapa hasilnya? 40. 8. Karena 8 kali 5 kan 40. Udah habis. Berarti 4/5 ini desimalnya adalah 0,8. Paham kan? Coba lagi ya soal berikutnya. Iya, misalkan 3/5 gitu ya. 3/5. Berarti 3/5 ini adalah 3 dibagi 5. Oke? 3 dibagi 5. Kalau 3 dibagi 5 berarti 3-nya di dalam. Ya, 3 di dalam, 3 dibagi 5. Bisa nggak 3 dibagi 5? Nggak bisa. Jadi pinjam 0. Jadi 30. Kalau udah pinjam 0 harus langsung bayar 0, 30 bagi 5 6. 6 kali 5 30. Langsung habis? Habis. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Begitu. Lagi Pak Yu dikasih contoh lagi yang lain ya. Misalkan 12/5. Nah, 12/5 dijadikan pecahan desimal. Gimana caranya? 12/5 ini kan sama dengan 12 dibagi 5 gitu ya. Caranya sama. 12 dibagi 5. Berarti 12 yang di dalam 12 yang di dalam terus dibagi 5, berarti 5-nya di luar. 12 bagi 5 bisa bisa ya, langsung 5 dikali berapa yang mendekati 12. 5 dikali 2 karena 5 kali 2 kan 10 nih. Ya kan? Langsung dikurangi 12 dikurangi 10 2. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nah, ini baru nggak bisa. Jadi kita pinjam, bayar pakai koma. Nah, karena udah di depannya udah angka 2, jadi bayarnya tinggal tulis komanya doang ya. Kalau ada kita pinjam 0, bayar pakai koma. Ya, 20 dibagi 5 berapa? Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 20? Ada nggak? Ada, 4. Jadi 4 kali 5 20 kan? Habis. Maka 12/5 desimalnya adalah 2,4. Paham kan? Contoh lagi berikutnya. Misalkan 7/4. 7/4 ini berarti 7 dibagi 4. Langsung kita hitung 7 dibagi 4. 7-nya di dalam. 4 dikali berapa yang mendekati 7? Bisa 4 kali 1. 4 dikali 1 4. Dikurangi 7 dikurangi 4 3. Nah, selanjutnya gimana? 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena 3-nya udah lebih kecil dari 4. Jadi kita pinjam dulu 0, jadi 30. 30 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa yang mendekati 30? 7 ya. 7 kali 4 pinjam 0, bayar pakai koma ya. Ini kan 7 kali 4 3 ya. 3 dibagi 4 nggak bisa, jadi pinjam 0. Kalau pinjam 0 jangan lupa langsung bayar pakai koma. Jadi 1 koma. Lanjut 30 bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 30? 7. Karena 7 kali 4 28. 30 kurang 28 2. Masih ada lagi. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Bayar pakai 0. Tulis koma lagi nggak? Nggak usah karena udah ada komanya. Kalau udah ada komanya tambahin 0-nya sepuasnya boleh ya. 20 bagi 4 berapa? 5. 4 karena 4 kali 5 hasilnya 20. Gitu kan? Udah habis? Sudah habis. Maka hasil akhirnya adalah 1,75. Jadi 7/4 sama dengan 1,75.
Oke. Jadi dari pecahan biasa ke desimal caranya kayak gitu. Bisa langsung dengan cara pembagian ke bawah. Sekarang kita belajar dari desimal ke pecahan biasa. Dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal ke pecahan biasa. Misalkan kalau desimal itu kan koma-komaan ya. 0,3. 0,3. Menjadi pecahan biasa gimana? Lihat angkanya di sini berapa? 3. Langsung aja tulis sama dengan 3 per, ada berapa angka? Di belakang koma cuma satu doang ya. Jadi kalau cuma satu ya udah per 10. Jadi desimal itu ya per puluhan, per bilangan kelipatan 10. Ya, per pangkatan 10 pangkat 1 gitu ya. Kalau misalkan 0,33 berarti 33 per, ada dua angka tuh, 2 berarti per 100. Kalau 0,1 berarti angkanya kan 1 nih, 1 per 10. Kalau 0,2 angkanya 2 nih, berarti 2 per 10. Gitu doang, gampang kan? Terus kalau misalkan 0,25 angkanya 25, berarti 25 per, ada dua angka berarti per 100 gitu. Terus kalau misalkan 0,125 gimana Pak? 0,125 ya udah kita tulis angkanya kan 125 nih, kita tulis 125 per, ada berapa angka di sini? Ada 3. Jadi nolnya 3, 1, 2, 3. Jadi 125 per 1000. Tapi kalau dalam pecahan biasa kita harus rubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Nanti kita belajar lebih lanjut untuk menyederhanakan pecahan ya. Pecahan biasa itu biasanya harus disederhanakan. Nanti kita belajar setelah ini tentang menyederhanakan pecahan. Oke? Kalau gitu, habis ini Pak Yudi akan berikan latihan soal. Langsung dikerjakan di buku latihan soal kamu ya. Ini dia latihan soalnya. Semangat mengerjakan. Bye bye. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.